tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya. Membina istri pegawai negeri, tingkatkanlah mutu pendidikan. Ini yaitu melaksanakan sebenarnya ini juga dirangkaikan dengan rapat gabungan dari seluruh fakultas, tapi pada dasarnya kegiatan ini adalah rapat anggota dan selesainya kepengurusan kami selama periode dalam kurun waktu 5 tahun dari 2011 sampai 2015. Ini hanya pemaparan untuk pertanggungjawaban masa kerja kami selama 5 tahun, itu tentang untuk kegiatan-kegiatan kami selama 5 tahun, yaitu dari kegiatan yang dilakukan oleh bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Ini akan kami paparkan hari ini. Program kerja yang telah kami lakukan selama 5 tahun ini akan kami presentasikan terhadap teman-teman yang anggota baru. Agenda kedua pemilihan ketua. Pemilihan setelah itu ada agenda pemilihan ketua baru. Saya tentunya untuk yang lebih baik ya ke depannya. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru nanti Dharma Wanita lebih berkiprah, lebih menjalankan tugas dan kinerja mereka lebih baik dari kepengurusan yang sebelumnya. Dharma Wanita Persatuan, bersatu padu ikut berjuang, dan makmur sentosa secara merata, melaksanakan karya dengan mandiri, tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya. Tercapailah harapan kita, sejahteralah anggota dan keluarganya, ikut serta mempersembahkan dharma baktinya kepada bangsa, tingkatkan sumber daya insan, lindungi dan hormati hak asasinya, melaksanakan karya dengan mandiri, membina istri pegawai negeri, tingkatkanlah dan ekonomi sosial dan budaya. Harapan kita, sejahteralah anggota dan keluarganya, tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya. Tercapai harapan kita, sejahteralah anggota dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini rapat anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada panitia, silakan. Mohon ibu-ibu untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
sejahteralah mutu pendidikan budaya, tercapailah harapan kita, sejahteralah ikut serta mempersembahkan kepada bangsa, tingkatkan sumber daya sinya, melaksanakan karya dengan mandiri, tingkatkanlah mutu pendidikan, harapan kita, sejahteralah anggota dan keluarganya. Demi kelancaran rapat anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako, terlebih dahulu kita membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, marilah kita bersama-sama sejenak mengkhusukkan hati seraya memanjatkan doa bersama-sama sesuai keyakinan kita masing-masing. Dan doa ini saya pimpin sesuai agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasul. Ya Allah, ya Rahman, anugerahkan taufik dan hidayah-Mu kepada kami, khususnya kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako kelak terpilih, dan akan mengemban tugas ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Karena tanpa bimbingan-Mu ya Allah, kami tidak dapat menjalankan tugas ini. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lindungilah kami dari segala macam bencana. Kami tak kuasa atas janji dan ancaman-Mu ya Allah. Kami berlindung dengan Engkau dari kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tanpa kami sengaja. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sambutan Ketua Panitia Rapat Anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako kepada Ibu Dr. Hajah Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penasihat Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sutarmantiodo, SHMH, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako, Ibu Hajah Fatimah Muhammad Basir, yang saya hormati wakan acara rapat anggota yang kita laksanakan sekali dalam 5 tahun, yaitu satu masa bakti. Dan oleh karena itulah sebagai umat yang beragama, mari kita senantiasa berucap puji syukur atas segala nikmat. Tujuan pelaksanaan rapat anggota Dharma Wanita Persatuan ini adalah sebagai tindak lanjut dari musyawarah provinsi dan hasil muskau tersebut, dan sekaligus memilih Ketua Dharma Wanita Persatuan masa bakti 2014-2019. Bapak dan Ibu-ibu beserta anggota yang berbahagia, adapun pelaksanaan
sesuai hasil rapat pengurus tanggal 1 Mei 2015. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat panitia pada tanggal 3 Juni 2015 dan rapat final tanggal 11 Juni 2015 dengan keputusan rapat sebagai berikut. Pertama, tema rapat anggota DWP adalah Dharma Wanita Persatuan, tanggung jawab kita semua, tantangan perempuan di era globalisasi. Tema ini sama dengan tema Musprok Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana pula sama dengan tema Munas Dharma Wanita Persatuan Pusat Jakarta. Maksud dari tema ini adalah bahwa anggota Dharma Wanita Persatuan sebagai pendamping suami wajib membantu dan menunjang tugas-tugas suami. Oleh karena itu, anggota Dharma Wanita Persatuan diharuskan lebih meningkatkan SDM-nya atau sumber daya manusianya, menguasai IT, informasi dan teknologi agar mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Yang kedua, mengenai pembiayaan sumber dana, rapat anggota ini berasal dari Kas Bendahara Dharma Wanita Persatuan Pusat dan juga kontribusi dari masing-masing Dharma Wanita Fakultas dengan kesepakatan Rp180.000 per fakultas. Selanjutnya, peserta rapat anggota berjumlah 60 orang yang terdiri dari masing-masing DW Fakultas mengutus 6 orang anggotanya dan utusan DWP unit juga 6 orang. Jadi keseluruhan peserta rapat 60 orang. Dan tempat pelaksanaan adalah di gedung Media Center lantai 2. Demikian yang bisa saya laporkan pada kesempatan yang baik ini, dan perlu pula saya sampaikan bahwa setelah pelaksanaan rapat anggota ini, DWP UNTAD berencana akan melaksanakan ajang sana, yaitu berkunjung ke panti asuhan tanggal 25 Juni 2015. Akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan rapat anggota ini terdapat kekurangan. Dan selamat mengikuti rapat anggota. Semoga sukses dan menghasilkan yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dharma Wanita Universitas Tadulako kepada Ibu Hajang Fadia Basir SOS MSI, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi diri semua. Semoga pada hari ini kita diberkahi dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua, Ibu Sekretaris, dan Ibu Bendahara yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sutarmanyodo SHMH yang pada hari ini mewakili Bapak Rektor untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak telah menghadiri pada hari ini. Tak lupa pula saya
ucapan hormat saya kepada ibu-ibu sekalian, masing-masing wakil ketua dari fakultas yang ada di lingkungan Universitas Tadulako, kepada ibu-ibu yang telah bersama-sama pada hari ini mensukseskan acara kita. Hormat saya juga kepada ibu-ibu panitia yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu-ibu semua, mudah-mudahan acara rapat anggota kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Tiada kata yang dapat saya ungkapkan di hari ini selain mengajak ibu-ibu sekalian beserta anggota Dharma Wanita Universitas Tadulako untuk tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Dengan berakhirnya kepengurusan Dharma Wanita Universitas Tadulako, yaitu tepatnya hari ini pada tanggal 13 Juni 2015, maka berakhir pula masa bakti kepengurusan kami. Sungguh suatu perjuangan yang sangat luar biasa untuk dapat tetap tegar dengan semangat yang tak pudar dari ibu-ibu semua, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun ini kita dapat merampungkan tugas-tugas kita semua dengan baik. Kami sangat menyadari bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ini, dalam pencapaian tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako tentu banyak mengalami kendala maupun hambatan dalam tugas-tugas kita di Dharma Wanita ini, sehingga tidak dapat kami pungkiri juga masih banyak kekurangan dan tidak kesempurnaan. Oleh sebab itu, kekurangan ini kiranya dapat dipahami sebagai bukti keterbatasan yang ada pada kami dan diri saya secara pribadi. Namun demikian, ikhtiar dan upaya perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan yang lebih baik di masa yang akan datang tetap menjadi pemicu untuk berbuat yang lebih baik, sekaligus dorongan dan memotivasi kita untuk lebih giat dalam melaksanakan serta mensukseskan program kerja selanjutnya demi tercapainya tujuan organisasi yang kita cintai ini di masa yang akan datang. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tentunya perjuangan dan doa tidak mengenal kata berhenti sepanjang hidup kita masih di kandung badan. Sebagai organisasi yang di dalamnya terhimpun istri-istri dosen PNS yang mengabdikan dirinya di Universitas Tadulako, kita semua dituntut untuk mampu memposisikan diri guna mendukung keberhasilan suami yang diberi amanah dalam mencerdaskan anak-anak kita yang menimba ilmu di bangku pendidikan di Universitas Tadulako ini. Keberadaan kita di dunia perguruan tinggi tentu tidak sama dengan semangat dan peran kita yang akan mumpuni dalam mendukung tugas-tugas suami yang mengabdi di lembaga pendidikan tinggi. Artinya bahwa sekalipun DWP ada di instansi lain yang bergelut di dunia non-pendidikan tinggi, namun semangat yang harus ditumbuhkan Dharma Wanita Persatuan, baik pengurus maupun anggotanya, terdapat sedikit perbedaan yang dicirikan dengan lingkungan sosial yang berbeda. Atas perbedaan itulah kita dituntut untuk dapat mengikuti irama dan dinamika yang ada di lingkungan kita. Lingkungan perguruan tinggi yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, tugas berat yang diemban suami, hanya dengan doa dan semangat dari kita semua, beliau bisa bekerja dengan baik
dalam memberikan layanan terhadap masyarakat, termasuk mahasiswa, tanpa harus kita mencampurkan keputusan-keputusan yang akan diambilnya. Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, melalui kesempatan berbahagia ini, izinkan saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga yang amat mendalam atas kebersamaan kita untuk bahu-membahu dalam mengemban organisasi Dharma Wanita ini. Selama saya diberi amanah, kebersamaan adalah kata kunci mengingat tidak ada seorang pun anak manusia yang bisa mengemban tugas dan tanggung jawab hanya dengan mengandalkan kekuatan seorang diri. Untuk itu, atas nama sebagai ketua atau sebagai pribadi, saya merasa terharu atas perjuangan selama ini dalam menyatukan tekad mendukung para suami untuk berbuat lebih baik demi Universitas Tadulako yang sama-sama kita cintai. Pada kesempatan ini pula perkenankan saya mewakili seluruh pengurus DWP Universitas Tadulako menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam periode kepengurusan 5 tahun yang lalu. Keberhasilan adalah bila itu berkat kerjasama dan kebersamaan. Dan bila ada harapan yang jauh dari kenyataan, itu menjadi tanggung jawab saya secara pribadi. Saya pribadi berharap kiranya kebersamaan selama ini sudah terbangun, terus dibina dan dipelihara, sehingga suasana kekeluargaan yang ada di lingkungan Universitas Tadulako, khususnya di kalangan ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Penduduk Tadulako, ditumbuhkan bukan hanya di saat menjadi pengurus atau anggota, tetapi hingga waktu yang tidak terbatas. Putaran kehidupan kita teramat pendek, sehingga seyogyanya kita semua bisa mengisi dengan nilai kebajikan yang bersahaja demi kebersamaan yang kita maksudkan. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako sekaligus membuka acara rapat anggota Dharma Wanita Persatuan Tadulako yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, kepada Bapak Prof. Dr. Sutarmantio SMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako, Allah wala quwata illa billah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai sekarang ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa sama-sama berada di tempat ini dalam rangka pelaksanaan tugas kita, tugas Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako. Salam dan taslim kita juga haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, kaum kerabat, bahkan terhadap semua pengikutnya yang setia. Para anggota Dharma Wanita yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan sambutan saya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang merupakan pengantar terkait kehadiran saya di tempat ini. Jadi yang pertama itu, kemarin
di Universitas Tadulako yang ada, pimpinan Universitas Tadulako yang ada itu hanya saya dengan Prof. Adi Lagaligo, Wakil Rektor bidang pengawasan. Jadi dari situ saya berdua mengatur, membagi tugas, karena kemarin Pak Rektor PR2 dan PR4 itu ada ke Vietnam. Alhamdulillah tadi malam mereka sudah ada di Palu, sudah ada di sini. Jadi saya berdua dengan Prof. Adi Lagaligo membagi tugas yang hari ini saya berdua sama-sama melaksanakan 2 tugas dalam waktu yang sangat berdempetan. Tadi sementara dulu itu ada telepon masuk, saya tidak jawab, saya hanya katakan kau dengar apa yang terjadi. Jadi dia dengar ada pidatonya Ibu Ketua, dia langsung mengerti. Saya katakan setelah ini saya baru ke sana. Jadi yang dimasukkan itu ada acara tersendiri, ada acara lain lagi di Swiss Band. Jadi kalau saya bersama Prof. Kahar dari Dekan Fakultas Peternakan, itu sama-sama saya dan beliau diberi surat tugas dari Pak Rektor untuk ikut menjadi tim seleksi yang hari ini dilaksanakan, tim seleksi pejabat eselon 2 Kabupaten Donggala. Jadi pejabat sekarang itu berkaitan dengan nama baru kita, aparatur sipil negara ketika menduduki jabatan, maka yang bersangkutan harus dilakukan seleksi terbuka. Jadi pejabat kepala dinas di Kabupaten Donggala. Demikian sebaliknya dan seterusnya dengan pekerjaan bidang kemahasiswaan misalnya yang harus ditangani oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, Wakil Rektor 3. Maka semua Wakil Rektor yang lain kami ikut membantu, sehingga bagaimanapun beratnya semua menjadi mudah. Harapan itulah yang saya ingin sampaikan kepada Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako. Tidak perlu ada pemisahan, tidak perlu ada gap yang mengungkapkan bahwa itu urusan Dharma Wanita Persatuan, urusan Dharma Wanita Pusat. Loh, itu urusan Dharma Wanita Yudi Fakultas. Tidak perlu seperti itu. Tetapi marilah kita melaksanakan berbagai hal itu dengan kerjasama. Rasa kegotong royongan selalu kita bangun, sehingga apa yang kita cita-citakan insya Allah akan tercapai. Sekarang tema Anda, tanggung jawab kita semua. Dharma Wanita Persatuan, tanggung jawab kita semua. Tantangan perempuan di era globalisasi. Kalau saya masuk ke persoalan tantangan perempuan di era globalisasi, saya sedikit ilustrasikan kepada ibu-ibu Dharma Wanita bahwa di Universitas Tadulako ini bukan lagi milik masyarakat Sulawesi Tengah. Di Universitas Tadulako ini semua provinsi yang ada di wilayah Indonesia sudah ikut mendaftar mahasiswanya dari segala macam wilayah provinsi yang ada di Sulawesi Tengah. Lebih dari itu, Universitas Tadulako sudah menjadi milik masyarakat dunia.
kemarin 40 orang lebih warga negara asing yang mendaftar di Universitas Tadulako. Tapi oleh pimpinan Universitas Tadulako hanya menerima 17 orang. Itu hubungannya dengan persoalan sarana dan prasarana yang kita miliki, hubungannya dengan masalah pembiayaan. Maka pimpinan hanya membatasi 17 orang. Jika pimpinan harus menerima 40 lebih, bisa dibayangkan ada anak-anak kita yang akan tersingkir. Sekarang tahun lalu ibu-ibu warga masyarakat Kota Palu khususnya Sulawesi Tengah pada umumnya dalam acara SBMPTN, penerimaan mahasiswa melalui jalur SBMPTN, itu anak-anak kita tidak ada satupun yang lolos fakultas kedokteran. Artinya porsi itu banyak justru diisi oleh anak-anak dari provinsi lain, dari Jawa, dari Sumatera. Mereka ikut tes di sana, tapi yang dipilih fakultas kedokteran Universitas Tadulako. Sehingga saat itu tahun yang lalu itu anak-anak kita yang diterima di fakultas kedokteran itu hanya yang diterima melalui jalur SNMPTN, seleksi nasional, yang hanya itu orang bilang jalur undangan. Universitas Tadulako mengirimkan pemberitahuan ke sekolah-sekolah SMA, SMP dan setingkat yang lain. Di sana yang bisa dilihat hanya rapor dalam SNMPTN itu, tetapi dalam SBMPTN seleksi bersama itu tidak satupun anak-anak kita. Saya kira inilah yang juga harus dipikirkan oleh ibu-ibu dan wanita. Bagaimanapun juga anak-anak kita itu dan ibunya itu yang lebih banyak komunikasi ketika bapaknya harus pergi ke kantor. Patut menjadi perhatian kita bahwa bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita sehingga tantangan yang sekarang ini kita sudah rasakan dalam era globalisasi ini, insya Allah kita bisa atasi. Jangan sampai di era globalisasi ini anak-anak kita menjadi tersingkir. Ibu-ibu dan wanita sedapat mungkin ikut membantu hal itu. Suka atau tidak, ya ibu-ibu lah yang paling banyak berkomunikasi dengan anak ketika sang bapak harus pergi. Itu hal yang penting. Kemudian terkait kepengurusan Dharma Wanita, hampir saya lupa. Ada satu hal yang ingin saya juga sampaikan, bahwa sering suatu organisasi itu menjadi tersentak, menjadi ada masalah dan susah berjalan bagus ketika terjadi miskomunikasi. Jadi transparansi, keterbukaan harus dibangun melalui komunikasi. Ada sesuatu informasi segera dikomunikasikan dengan baik-baik sehingga miskomunikasi itu tidak terjadi. Karena itu kalau istilah orang pertanian itu hama wereng itu. Kalau orang di lingkungan komputerisasi yaitu virus. Miskomunikasi itu virus yang selalu mengganggu itu. Sehingga hal-hal seperti itu
yang sangat bagus itu dikomunikasikan. Kalau ibu-ibu yang satu mendengar ada informasi, segera dipertanyakan kepada mungkin ibu ketua atau ibu-ibu yang lain. Ada informasi seperti ini, apa benar informasi itu, sehingga bisa ibu ketua Dharma Wanita Persatuan, ibu ketua Dharma Wanita unit fakultas, atau mungkin sekretarisnya bisa menjelaskan, sehingga miskomunikasi tadi itu teratasi. Jadi ketika miskomunikasi bisa diatasi, ketika kebersamaan kita bangun, insya Allah apa yang kita cita-citakan insya Allah akan berhasil. Saya kira pada kesempatan ini saya tidak lagi memperpanjang karena masih ada tugas yang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, satu beban tanggung jawab yang diamanahkan ke saya, yaitu membuka acara ini. Untuk itu, alhamdulillah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan rapat anggota Dharma Wanita Persatuan dinyatakan selesai. Atau rapat anggota, maka terlebih dahulu keabsahannya itu adalah ditentukan oleh jumlah peserta daripada rapat atau musyawarah. Dalam Dharma Wanita disebut dengan keabsahan atau quorum. Oleh sebab itu, setelah panitia mengidentifikasi dari absen yang ada, maka rapat anggota ini secara keseluruhan mestinya diwakili oleh 60. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hari ini merupakan hari terakhir kepengurusan kami di Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako, itu pada masa bakti 2009-2011. Mudah-mudahan di kepengurusan berikutnya, siapa tahu ibu-ibu mau pilih ketua baru, karena tadi saya lihat ada berapa kriteria. Mungkin ada ibu-ibu sekalian ingin mau pemilihan ketua baru. Jadi saya mengharapkan juga mudah-mudahan di kepengurusan berikutnya menjadi lebih yang terbaik daripada yang sekarang. Di akhir kepengurusan kali ini merupakan kewajiban kami untuk melaporkan pertanggungjawaban kami selama kurun waktu 5 tahun. Untuk itu saya mohon ibu-ibu sekalian untuk memperhatikan, mungkin ada yang kurang atau ada yang lebih, mohon dipertanyakan. Mudah-mudahan bisa kami menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dan maksud. Universitas Tadulako masa bakti 2009-2011 itu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama kurun waktu tersebut dengan sejumlah tugas serta masalah penting organisasi telah kami selesaikan sesuai dengan kewenangan. Seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru bisa semangat daripada kepengurusan sebelumnya. Bukan berarti kepengurusan tidak semangat, tapi saya mohon berikutnya lebih semangat lagi. Mudah-mudahan organisasi kita bisa berkembang, bisa maju lebih baik. Kami menyusun anggaran dasar persatuan itu termaktub pada pasal 16 ayat 1. Saya tidak menjelaskan isi pasal dari sini dulu,
Mungkin ada acuan di tangan ibu semua, boleh dibaca karena apabila ditulis terlalu banyak memakan layar dari PowerPoint. Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako masa bakti 2009, gambaran tentang kendala maupun hambatan dalam melaksanakan baik itu ke dalam maupun keluar. Tujuan selanjutnya untuk memberikan pelajaran bagi pengurus dan anggota DPP Utar dalam rangka mengembangkan diri baik untuk pribadi sendiri sebagai ibu serta sebagai abdi negara. Kegiatan organisasi Dharma Wanita Persatuan ini di Pegawai Negeri Sipil yang kokoh, bersatu dan mandiri. Fungsinya adalah pembinaan organisasi. Nah, pembinaan organisasi di sini terdiri dari 4 poin, yaitu fungsinya adalah pendataan, mendata. Di sini mendata anggota semua Dharma Wanita yang ada di lingkungan Universitas Tadulako. Tidak perlu saya jelaskan lagi, Ibu bisa melihat semua anggota dari Dharma Wanita Unit dan Dharma Wanita Fakultas dengan jumlah total itu 388 orang. Fungsi kedua yaitu pengolahan data dalam kegiatan setiap Dharma Wanita Persatuan. Dan yang ketiga yaitu penataan organisasi. Penataan organisasi di sini ada 2 poin, yaitu di mana dilakukannya penataan itu dilakukan di semua tingkat kepengurusan sesuai tata tertib organisasi. Berikutnya yaitu konsolidasi organisasi, yaitu memberikan penguatan dalam rangka pembinaan administrasi DPP Utar dan DPP Fakultas. Dan pengesahan pengurus DPP, pengesahan di sini itu apabila ada pembentukan fakultas-fakultas baru, jadi pengesahan SKP itu dilakukan di sekretariat. Dari pengesahan bukan cuma pengesahan, tetapi di bagian penataan organisasi ini yaitu ada juga menyediakan atribut atau lencana, seragam serta atribut-atribut lain yang diperlukan oleh 2011 ini. Kegiatannya hanya berkutik di dalam memantau tentang penyelenggaraan 30 rumah putih dan 2009 adalah masa non formal, mengadakan tentang seminar pelatihan kepemimpinan dan khusus ke dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Saya mengucapkan permohonan maaf jika ada salah kata atau tingkah saya yang kurang berkenan di hati ibu semua. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian tidak menyimpan rasa dendam atau rasa kecil hati kepada saya. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masing-masing juga ada lampiran kwitansi pengeluaran-pengeluaran yang tercantum tadi. Yang dibacakan tadi adalah rekapitulasi per tahun, ya. Tetapi rinciannya ada di tangan ibu-ibu dan kita semua. Baik, untuk asas musyawarah mufakat, maka saya memberi kesempatan kepada ibu-ibu sekalian. Siapa tahu ada program yang dilaksanakan tetapi tidak tercover dalam pertanggungjawaban, maka atau ada yang merasa tidak pernah melaksanakan, kenapa ada? Baik ibu-ibu sekalian, saya pikir sebuah rasionalitas yang bisa kita gunakan adalah bahwa meskipun amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sudah bunyinya seperti itu, kronologis keluar anggaran dasar anggaran rumah tangga seperti itu bunyinya adalah karena kritikan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa Dharma Wanita itu mendompleng popularitas
jabatan suami. Maka lahirlah anggaran dasar anggaran rumah tangga yang menyatakan bahwa tidak otomatis pimpinan lembaga, instansi, unit itu menjadi ketua Dharma Wanita. Ya, oleh sebab itu pada saat ini rupanya image itu tidak putus untuk internal, ya, dalam sebuah institusi. Karena apa? Apapun namanya, komunikasi efektif itu bisa terbangun. Yang paling baik, efektif, cepat itu adalah antara suami dan istri. Nah, rasionalitas itu yang dibangun. Oleh sebab itu, di mana saja hampir semua ya kepala dinas instansi yang suaminya kepala dinas, dia punya istri ketua Dharma Wanita. Kecuali kepala dinas itu adalah perempuan atau muda, maka dia tunjuk orang di bawahnya. Ya, nah ini adalah paham rasionalitas, tetapi tidak mengikat. Kalau ibu-ibu semua mau memilih orang lain selain ibu rektor, istrinya rektor, maka kami persilahkan untuk mengajukan nama. Ribut-ribut, musyawarah mufakat itu pilih satu-satu. Musyawarah yang pilih itu namanya voting, itu adalah musyawarah demokrasi yang paling buruk. Yang paling bagus itu mufakat, sepakat aklamasi. Iya, kalau pilih-pilih itu paling buruk, karena ada yang tidak terpilih pasti sakit di sini. Sakitnya tuh di sini. Ya, sakitnya tuh di sini. Baik. Saya pilih satu-satu saja. Saya mulai. Teruskan. Jangan teruskan. FKIK. Teruskan. MIPA. Lanjutkan. Teknik. Lanjutkan. Pertanian. Hukum, ekonomi, lanjutkan. FKIP, lanjutkan. Ibu tidak semangat. Lanjutkan. Fisik, lanjutkan. Dia lanjutnya di belakang. Fisik itu sudah semua. Teknik, lanjutkan sudah tadi. Fisik. Saya tahu sebabnya apa. Yang di belakang pakai baju sojon. Mantap. Ini juga ada bisa lihat kebersamaan. Jadi kalau kita pakai baju dinas ini, kita hanya boleh pakai jam tangan sama cincin, ya, cincin kawin, ya. Tapi biasa kita tidak pede kalau ada cincin kan? Iya. Tapi seperti itu ya. Tidak perlu kita pakai kalung, gelang, apa dan seterusnya. Baik. Saya pikir ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kami memberikan apresiasi daripada ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu, pada acara pemilihan ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako periode 2015-2019. Nah, periode itu saya luruskan sesuai dengan amanat bahwa periode kita dari rakornas ke rakornas, sehingga kita mengikuti pengurus dari atas. Kenapa kita untar jadi bingung? Ya, kita luruskan dulu. Kenapa kita untar jadi bingung? Karena memang ada kevakuman pada masa peralihan rektor yang lalu. Ya, dari Ibu kepengurusan Ibu Sulaiman Mamar itu tertunda, ya, karena ada nomenklatur, karena ada bla bla bla, sehingga tertunda masa kepengurusannya. Mestinya yang kita lakukan adalah pergantian antar waktu. Tetapi ya karena ya 2019
Ya, kita luruskan. Jadi kepada fakultas-fakultas yang ada, kalau pas mau pergantian, kemudian memang sekarang periode sudah berakhir ya, ada yang baru terpilih masa baktinya masih jauh, teruskan kan? Tapi kalau ada yang sudah diganti lagi dekannya, kembalikan ke anggotanya. Apakah dia mau pilih yang baru atau teruskan saja sampai habis periodenya, ya? Atau diangkat kembali periode yang baru, biar dekannya yang lama, yang baru, ibunya yang lama, periode yang baru. Tapi kalau mau diganti, boleh juga. Jadi bukan ibu diganti, maksudnya status ketua Dharma Wanita, ya, kepengurusan. Kalau dalam masa periode 2015-2019 ada dekan yang diganti, maka dia statusnya adalah pengurus antar waktu atau ketua antar waktu, bukan yang baru. Ya, ini yang kita tidak pahami. Ya. Nah, ini yang sampai masa periode 2019 baru diganti. Begitu. Ya. Saya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyatakan pendapatnya untuk meneruskan ketua Ibu Fadlia Muhammad Basir sebagai Ketua Dharma Wanita periode 2015-2019. Baik, untuk keabsahannya maka saya akan bacakan berita acara. Berita acara ini penting untuk kita usulkan sebagai lampiran ke provinsi. Berita acara hasil rumusan hasil rapat anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako tahun 2015. Pada hari ini Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2015 jam 12 lebih ya, 12 kurang seperempat, bertempat di ruang Edi Center lantai 2 Universitas Tadulako Palu telah dilaksanakan rapat anggota Dharma Wanita Untar. Maka atas dasar hasil rapat tersebut telah disetujui bahwa Nyonya Fadlia Muhammad Basir sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Masa Bakti 2015-2019 tertanda presidium sidang. Tepuk tangan dulu. Marah saya. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah selesai melaksanakan ini. Untuk membentuk tim perumus itu terdiri dari dia harus ganjil. Untuk efektifnya, saya pikir semua ketua Dharma Wanita fakultas kita kasih masuk sebagai tim perumus, tunggu undangannya. Ini adanya, apakah kita serahkan? Baik, Ibu Bendahara barangkali ya.